Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan materi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Adrian Rizky Maulana, dan ada teman saya, Muhammad Sandi Febriansa, ada Satisfani Rahmatillah, Desti Yusida Febriani, Askalat Dakaloka, dan Muhammad Rasa Bayu Lesmana. Sebelum itu, sini kelompok kami ingin mempresentasikan materi untuk mata kuliah keuangan bisnis digital untuk pertemuan ke-15. Kami di sini mengambil judul etika dan tanggung jawab keuangan digital. Berikutnya ini ada capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan digital. Yang pertama, menjelaskan prinsip etika dalam pengelolaan keuangan digital. Yang kedua, mengidentifikasi isu fraud dan manipulasi data dalam keuangan digital. Yang ketiga, menganalisis tanggung jawab sosial dalam bisnis digital. Dan yang keempat, mengevaluasi praktek keuangan digital berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pendahuluan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita mulai dengan melihat konteksnya terlebih dahulu. Kita sedang berada di era transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam dunia keuangan dan bisnis. Kemunculan fintech, e-commerce, sistem pembayaran digital, sampai akuntansi berbasis cloud, semua ini mengubah cara perusahaan mengelola keuangan secara fundamental. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan serius yang mengikuti. Ada resiko etika, fraud digital, manipulasi data, hingga pelanggaran tanggung jawab sosial yang bisa muncul kapan saja jika tidak diantisipasi. Nah, di sini pentingnya etika keuangan digital. Secara sederhana, etika keuangan digital adalah komitmen moral perilaku bisnis untuk menjaga integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang berbasis teknologi. Lalu, mengapa ini penting? Setidaknya ada 5 alasan. Pertama, volume transaksi digital yang sangat besar membuatnya rawan disalahgunakan. Kedua, resiko kebocoran dan manipulasi data juga tinggi. Ketiga, kepercayaan konsumen itu sendiri adalah aset utama bagi bisnis digital. Jadi, kalau kepercayaan itu hilang, bisnisnya bisa runtuh. Keempat, regulasi juga semakin ketat dan menuntut akuntabilitas dari pelaku usaha. Dan yang kelima, dari perspektif Islam, ada nilai kejujuran atau sidik, serta amanah yang menjadi landasan dalam bermuamalah, termasuk dalam transaksi digital. Dengan latar belakang ini, kita akan masuk ke prinsip-prinsip etika keuangan digital yang menjadi pedoman utamanya. Prinsip-prinsip etika keuangan digital. Setelah memahami mengapa etika keuangan digital ini penting, sekarang kita bahas 5 prinsip utamanya. Prinsip yang pertama adalah integritas. Ini soal konsistensi antara ucapan dan tindakan. Laporan keuangan harus akurat dan jujur, serta ini sejalan dengan nilai amanah yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah mencatat transaksi secara benar. Prinsip kedua yaitu transparansi. Artinya, keterbukaan dalam laporan keuangan, keterbukaan mekanisme biaya di layanan fintech, pengelolaan, dan penggunaan yang jelas, serta pelaporan yang sesuai kepada regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. Ini diwujudkan lewat audit internal maupun eksternal, dokumentasi yang lengkap, dan keamanan data yang terjaga. Kemudian prinsip yang keempat, keadilan. Semua pihak harus mendapat perlakuan secara yang setara. Hak konsumen harus dilindungi dan penetapan harga pun harus wajar, tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir, prinsip kelima adalah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan yang biasanya diwujudkan melalui program CSR dan CDR atau Corporate Digital Responsibility. Fraud dan manipulasi data keuangan digital. Fraud internal. Pertama, manipulasi laporan keuangan. Kedua, penggelapan aset digital. Yang ketiga, pemalsuan dokumen elektronik. Yang keempat, kolusi karyawan dan pihak ketiga. Yang kelima, penyalahgunaan akses sistem. Fraud eksternal. Pertama, phishing dan pencurian data. Yang kedua, penipuan transaksi e-commerce. Yang ketiga, skimming dan pemalsuan identitas.
Yang keempat, serangan cyber pada sistem pembayaran. Yang kelima, pencucian uang via platform digital. Diamond, teori, dan studi kasus. Tekanan, yang pertama, target keuangan tidak realistis, tekanan mempertahankan valuasi tinggi. Yang kedua, kesempatan, lemahnya pengadilan internal dan kurangnya pengawasan sistem digital. Yang ketiga, rasionalisasi, pelaku merasa tindakannya wajar atau terpaksa dilakukan. Yang keempat, kemampuan, memiliki akses dan keahlian teknik untuk memanipulasi sistem. Tanggung jawab sosial bisnis digital CDR. 1. Privasi pengguna. Kedua, keamanan transaksi. Ketiga, inklusivitas. Yang keempat, resiko sosial. Yang kelima, green IT. Akuntabilitas, transparansi, and GCG. Implementasi akuntabilitas digital. 1. Pengendalian internet berbasis teknologi. Kedua, audit trail digital. Ketiga, pelaporan real time untuk pemangku kepentingan. Keempat, komite audit independen yang efektif. Yang kelima, whistleblower system, saluran pengaduan aman. Dan ada 5 pilar good corporate governance. Yang pertama, transparansi. Kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independensi. Yang kelima, fairness. Etika keuangan digital dalam perspektif Islam. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, perintah mencatat transaksi secara benar menjadi landasan pembukuan digital yang akurat dan transparan. Seperti nilai Islam 1, amanah, yang artinya dapat dipercaya dalam mengelola keuangan. Seperti keamanan data nasabah, kerahasiaan info keuangan. Yang kedua, sidik atau jujur. Seperti yang artinya kejujuran dalam transaksi dan pelaporan. Seperti laporan keuangan akurat tanpa manipulasi data. Yang ketiga, tablik atau transparan, yang artinya menyampaikan info benar kepada yang berhak. Seperti keterbukaan informasi layanan vintage pada pengguna. Yang keempat, fatonah atau kompeten, yang artinya profesional dalam pengelolaan keuangan. Seperti SDM keuangan digital yang terlatih dan kompeten. Yang terakhir ada takwa, yang artinya sadar setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Seperti motivasi internal, menghindari fraud dan manipulasi. Strategi penerapan etika keuangan digital. Yang pertama, ada budaya etika organisasi, seperti kode etik jelas, nilai kejujuran terintegrasi dalam budaya perusahaan. Yang kedua, sistem pengendalian internal, seperti mentoring transaksi berbasis AI untuk deteksi anomali real time. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi, seperti program pelatihan etika keuangan digital bagi seluruh karyawan. Yang keempat, ada audit independen berkala, seperti pemeriksaan reguler oleh auditor eksternal yang kompeten. Yang kelima, ada whistleblower protection, seperti sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran etika. Yang terakhir ada tone at the top, seperti manajemen puncak menjadi teladan dalam penerapan etika. Rangkuman. Yang pertama ada etika keuangan digital berlandaskan prinsip GCG, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah fraud digital, dijelaskan melalui fraud diamond teori, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Yang ketiga adalah CDR atau disebut juga dengan Corporate Digital Responsibility, mencakup perlindungan data, keamanan transaksi, dan inklusivitas pelayanan. Yang keempat adalah akuntabilitas, diwujudkan melalui pengendalian internal, audit trail digital, dan komite audit yang efektif.
Yang kelima adalah perspektif Islam memperkuat etika melalui nilai amanah, sidik, tablik, fatona, dan takwa. Yang keenam yakni pencegahan fraud memerlukan pendekatan terpadu, meliputi budaya etika, teknologi, SDM, regulasi, dan komitmen pimpinan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya